Ansu Fati tolak pindah dari Barcelona di menit terakhir. Ansu Fati sebenarnya mendapat tawaran untuk meninggalkan Barcelona menjelang penutupan bursa transfer Januari 2025. Namun ia memutuskan untuk bertahan dan berjuang untuk masa depannya di klub. Meskipun sudah pulih sepenuhnya pada akhir 2024, Fati tak masuk dalam rencana Hansi Flick pada musim ini. Ia baru tampil 8 kali bersama tim. Flick sebelumnya mengonfirmasi bahwa dia bersedia mempertahankan Fati di skuad jika tidak ada kesepakatan tentang kepindahannya. Namun, klub lebih memilih agar Fati hengkang. Pendekatan pragmatis Flick terhadap Fati tidak menjamin peran jangka panjangnya di Barcelona. Meski begitu, Fati kini diberikan kesempatan terakhir untuk membuktikan dirinya. Awalnya, Fati sempat dikaitkan dengan kemungkinan pindah dengan status pinjaman ke klub-klub La Liga dan Premier League. Como asuhan Cesc Fabregas juga berminat dengan sang pemain, namun tak ada tawaran resmi yang datang. Dan Barcelona menunggu hingga menit terakhir untuk memutuskan apakah akan mengizinkan kepergiannya. Menurut laporan Diario Sport, pada hari terakhir jendela transfer, ada tawaran dari Liga Pro Arab Saudi yang datang untuk Fati. Namun, pemain muda tersebut menolak untuk pindah ke Timur Tengah. Al-Shabab dilaporkan menawarkan biaya transfer 10 juta euro plus 5 juta euro dalam bentuk add-ons. Akan tetapi, Barcelona menghormati keputusan Fati untuk tetap bertahan. Fati, yang belum mencetak gol di semua kompetisi musim ini, memiliki kontrak yang tinggal beberapa bulan lagi. Selama masa peminjamannya di Brighton, Hove Albion musim lalu, dia hanya mencetak 4 gol, dan gol terakhirnya untuk Barcelona terjadi pada Juni 2023 sebelum serangkaian cedera yang mengganggu kariernya. Jika tidak ada perubahan signifikan, kemungkinan besar Fati akan pindah pada bursa transfer musim panas mendatang, dengan minat transfer diprediksi akan datang kembali. Barcelona bersaing dengan klub-klub besar Inggris untuk bek sayap berusia 21 tahun. Barcelona diperkirakan akan bersaing dengan klub-klub besar Premier League dalam upaya mendatangkan bek berkualitas pada bursa transfer mendatang. Meskipun tidak melakukan perekrutan besar pada Januari, klub tetap aktif dalam mengamankan masa depan beberapa pemain kunci. Salah satu prioritas Barcelona adalah memperkuat sektor pertahanan, khususnya di posisi bek kanan. Klub berusaha mencari pemain yang dapat memberikan persaingan bagi Jules Koundé di posisi tersebut. Salah satu nama yang masuk dalam radar Barcelona adalah Daniel Muñoz dari Crystal Palace. Muñoz menarik perhatian Barcelona setelah menunjukkan performa impresif bersama Crystal Palace di Premier League musim ini. Pemain asal Kolombia tersebut menjadi sosok penting dalam lini pertahanan timnya dan telah menarik minat banyak klub besar. Namun Barcelona tidak sendirian dalam usaha mendapatkan Muñoz. Duo raksasa Premier League Manchester City dan Chelsea juga dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan yang beredar, Muñoz sejak kecil sudah mengagumi Barcelona dan merupakan penggemar berat Ronaldinho. Hal ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Barcelona dalam upaya meyakinkan sang pemain untuk bergabung. Namun, meskipun memiliki ketertarikan terhadap Barcelona, Muñoz disebut tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan mengenai masa depannya. Ingin memilih waktu yang tepat sebelum menentukan langkah selanjutnya dalam kariernya. Sementara Barcelona mencoba mendekati Muñoz, persaingan dari Chelsea dan Manchester City tetap menjadi tantangan besar. Kedua klub asal Inggris tersebut memiliki kekuatan finansial yang lebih besar, yang bisa menjadi faktor penentu dalam transfer ini. Oleh karena itu, masih perlu dilihat bagaimana perkembangan situasi ini dalam beberapa bulan mendatang. De Jong beri sinyal positif, siap bertahan meski gaji dipangkas. Kabar terbaru datang dari Frenkie De Jong, gelandang andalan Barcelona, yang dikabarkan siap memperpanjang kontraknya meskipun harus menerima pemotongan gaji. Langkah ini menunjukkan komitmen tinggi sang pemain terhadap Blaugrana di tengah kondisi keuangan klub yang masih belum stabil. Menurut laporan dari Diario AS,
pihak Barcelona kembali membuka negosiasi dengan Frenkie de Jong terkait perpanjangan kontrak, namun salah satu syarat utama yang diajukan klub adalah penyesuaian gaji agar lebih sesuai dengan kondisi finansial mereka saat ini. Meski sebelumnya sempat menolak usulan serupa, kali ini De Jong dikabarkan lebih terbuka untuk membahas kemungkinan pemotongan gaji. Keputusan ini disambut baik oleh manajemen Barca, yang berusaha menyeimbangkan keuangan klub tanpa kehilangan pemain kunci. Situasi keuangan Barcelona masih menjadi tantangan besar sejak beberapa tahun terakhir. Klub terus mencari solusi untuk mengurangi beban gaji pemain, termasuk dengan melakukan renegosiasi kontrak beberapa bintang mereka. Frenkie de Jong, yang bergabung dengan Barcelona dari Ajax pada 2019, memiliki kontrak dengan gaji tinggi yang disepakati di era kepemimpinan sebelumnya. Dengan perubahan strategi keuangan di bawah manajemen baru, pengurangan gaji pemain senior menjadi langkah penting bagi kestabilan keuangan klub. Meskipun ada rumor ketertarikan dari klub-klub besar Eropa seperti Manchester United dan Chelsea, De Jong tetap menunjukkan keinginannya untuk bertahan di Camp Nou. Gelandang asal Belanda ini masih menjadi bagian penting dalam skema permainan Hansi Flick, dan keputusannya untuk bertahan bisa menjadi dorongan besar bagi Barcelona dalam jangka panjang. Dengan sinyal positif dari Frenkie de Jong mengenai perpanjangan kontrak, Barcelona bisa sedikit lebih tenang dalam menyusun strategi keuangan mereka. Nico Gonzalez diboyong Man City, Barcelona kecipratan rezeki nomplok. Keberhasilan Man City memboyong Gonzalez pada deadline day jendela transfer kali ini dikonfirmasi oleh pakar mercato kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano. Romano juga menyematkan kalimat sakti "Here we go" dalam laporannya. Dengan demikian, transfer gelandang berusia 23 tahun itu akan diresmikan Man City dalam beberapa jam ke depan. Romano mengeklaim bahwa Gonzalez diboyong Man City dengan cara menebus klausul pelepasan sang pemain. Klausul rilis Gonzalez bernilai 60 juta euro atau sekitar 1 triliun. Gelandang baru untuk Pep Guardiola di Man City, dan mereka akan membayar jumlah yang sama dengan klausul pelepasan Gonzalez senilai 60 juta euro dengan struktur berbeda. Menariknya, Barcelona, yang merupakan klub Gonzalez sebelum gabung FC Porto pada musim panas 2023, memiliki klausul penjualan kembali sebesar 40% dalam kontrak alumnus Akademi La Masia tersebut. Artinya, Barcelona akan kecipratan uang sekitar 24 juta euro dari penjualan Gonzalez ke City. Jika dikonversi ke rupiah, nominal tersebut setara dengan 406 miliar. Musim ini Nico Gonzalez tampil gemilang bersama FC Porto. Ia tampil dalam 29 pertandingan di lintas kompetisi dengan sumbangan 7 gol dan 6 assist. Keputusan Man City memboyong Gonzalez tak terlepas dari keinginan mereka untuk meregenerasi lini tengah yang mulai menua. Gelandang bertahan andalan City, Rodri, akan menginjak usia 29 tahun pada 22 Juni mendatang. Rodri juga sedang mengalami cedera ACL, sehingga dikhawatirkan performanya akan sulit untuk kembali seperti semula setelah pulih. Selain itu, Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan juga sudah hampir menyentuh usia 35 tahun. Kontrak dua gelandang veteran itu juga akan kedaluarsa pada akhir musim ini.